Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya, sahabat Grace? Nah, kita ada channel baru nih, yaitu podcast bareng Grace Generation. Nah, jangan lupa yang baru gabung di channel kita ini, jangan lupa subscribe, like, and share kalau misalnya menurut kalian konten yang kita bahas nanti itu bermanfaat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema-tema yang menarik. Salah satu temanya adalah tentang hijrah. Nah, apa itu hijrah? Kita akan bahas dengan bintang tamu kita. Oke, jangan kemana-mana. Yuk, kita lanjut. Oke, sahabat Grace, generasi tak, generasi pejuang, kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Nah, bintang tamu kita pada hari ini yaitu Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Ali, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hijrah bareng itu lebih mudah. Nah, mungkin teman-teman Grace ini ada yang belum tahu nih, apa itu hijrah, Ustadz Ali. Nah, boleh dijelasin dulu nih, apa itu hijrah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Grace yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di agenda hari ini ya, podcast bareng Grace Generation. Mudah-mudahan acara ini berkah. Amin. Baik, ini mengangkat tema yang cukup menarik ya, karena pada hari ini spesial edisi perdana ya. Edisi pertama. Itu diminta untuk membahas terkait dengan hijrah. Sebelum kita detail membahas tentang hijrah, kalau kita berbicara hijrah itu berarti berbicara tentang perubahan. Namanya perubahan itu akan senantiasa, namanya diri kita ya, akan senantiasa berubah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, waktu itu akan senantiasa berubah tanpa persetujuan kita, gitu ya. Apalagi saat ini perubahan itu sungguh sangat cepat terjadi, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Nah, apa contoh simpelnya? Contohnya umur kita. Umur kita jelas bilangan usia kita itu bertambah, walaupun jatah umurnya dulunya berkurang ya, sulit ya. Artinya semakin fisik kita tua, yang awalnya lebih muda sekarang lebih tua gitu ya. Dulu saya masih punya anak 1, sekarang sudah 3 gitu. Mungkin nanti misal Kak Arif ini masih bujang, bentar lagi menikah, kita tidak tahu. Artinya perubahan itu akan senantiasa terjadi, siap atau tidak siap kita akan senantiasa berubah. Nah, perubahan yang seperti apa nih yang harus dilakuin? Ya, baik, ini menarik ya, pertanyaannya menarik sekali. Jadi kalau kita bertanya seperti apa perubahannya, jelas perubahan itu ada 2 ya Kak Arif ya. Perubahan yang pertama itu adalah perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan yang mengarah kepada keburukan. Seperti itu ya. Nah, sahabat-sahabat mungkin juga bertanya nih, nah untuk perubahan yang mengarah kebaikan sama yang udah ke arah keburukan ini contohnya kayak gimana? Nah, ini juga. Jadi yang dimaksudkan dengan perubahan mengarah kebaikan adalah ketika ya perubahan yang kita alami itu adalah perubahan yang membuat kita ya semakin luas, semakin senang mengarah kepada kebaikan, bukan menjadi orang yang ahli maksiat. Apa simpelnya? Yang awalnya kita tidak rajin ibadah, sholat lah sebut ya, itu kita jadi semakin lebih baik, semakin lebih senang. Yang awalnya kita itu jarang sekali menolong orang misalnya, kita menjadi lebih suka menolong orang, rajin sedekah, rajin berbagi dengan orang-orang dirasa membutuhkan seperti itu. Jadi ini perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Intinya adalah perubahan itu justru membuat kita semakin lebih baik. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semakin baik. Yang keburukan tadi, yang contoh yang mengarah keburukan tadi? Nah, kalau yang keburukan itu kebalikannya. Jadi kalau yang awal tadi itu semakin dekat dengan kebaikan, mudah melakukan kebaikan, maka untuk yang mengarah keburukan inilah kita menjadi lebih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih luas lah bermaksiat. Apa simpelnya? Yang awalnya rajin sholat 5 waktu, justru sholatnya bolong-bolong. Nah, ini artinya justru semakin hari bukan semakin baik, justru semakin buruk. Nah, gitu. Apalagi misalnya awalnya rajin membantu orang, rajin sedekah, justru semakin buruk. Maka ini sampaikan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Tapi yang sedih adalah ketika barang siapa hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang celaka. Nah, makanya pilihan ada di kita. Kita mau berubah menjadi lebih baik
atau menjadi lebih buruk. Oke, jadi gitu sahabat-sahabat The Race. Jadi tadi yang terpenting adalah ya tadi. Jadi kalau misalnya hari ini kita harus lebih baik daripada hari selanjutnya gitu kan, karena untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya kita aja yang hari ini sama hari kemarin sama aja, itu kita menjadi orang yang merugi. Nah ini mungkin sahabat-sahabat The Race ini kan juga bertanya-tanya nih Tat, kan biasanya memang kalau hijrah itu kan susah ya kan, susah sekali gitu. Nah kira-kira ada nggak nih tips-tips atau tahapan-tahapan biar kita itu semakin enak nih dan semakin yakin untuk hijrah untuk menjadi yang lebih baik? Iya, ya, ini menarik sekali ya. Kita kan pingin semuanya menjadi orang yang baik, bukan berubah menjadi lebih buruk. Nah, saya yakin itu. Saya yakin teman-teman di sini itu pasti sangat ingin merindukan surga. Kenapa? Kalau sudah menjadi orang baik, tentu balasannya insya Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga. Sementara kalau untuk keburukannya, kita pasti tahu sendiri alamatnya adalah masuk neraka. Bagaimana tips-tipsnya seperti itu? Nah, ini menjadi menarik. Pertama yang bisa kita lakukan adalah ya, kita itu harus muhasabah diri, ya, mengevaluasi diri. Sebagaimana seorang sahabat ya, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Jadi yang pertama kita harus mengevaluasi diri, sejauh ini banyak apa yang kita lakukan, apakah kebaikan ataukah kemaksiatan. Seperti itu. Maka dengan menyadari posisi kita di mana, seandainya kita justru hari ini tuh lebih banyak melakukan kemaksiatan, maka kita akan cenderung kita akan berubah menjadi lebih baik. Itu yang pertama, mengevaluasi diri. Yang kedua itu adalah harus mau mengkaji, belajar. Seperti itu. Belajar Islam, tentu belajar Islam ini memang bisa dilakukan sendiri, tapi alangkah baiknya nih, mumpung ada wadah kan, ada Generation, ini saya rasa juga sebuah wadah yang bagus untuk anak-anak remaja. Apa itu? Kita bisa bareng-bareng, misalnya di Generation kan ada kajian rutin ya, hari biasa satunya kan ini ya, podcast bareng ini ya. Artinya kita bisa ngaji bareng sama teman-teman di Generation, belajar Islam secara kafah. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Yang ketiga ada satu lagi nih. Berarti yang tadi introspeksi diri, terus yang kedua tadi harus mengkaji Islam lebih jauh, ya. Belajar lagi. Dan yang ketiga nih, Tat. Yang ketiga ya itu kita harus punya pedoman. Ya, sebagai seorang muslim, tentu pedoman kita itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka pedoman itu sebagai standar kita, karib ya, untuk melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu dinilai baik atau buruk, tentu kita punya standarnya. Maka standarnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin diragukan kebenarannya. Maka ketika kita berbuat sesuatu, perbuatan kita itu sudah sesuai belum dengan standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum sesuai, berarti kita harus menyesuaikan diri. Kalau sudah sesuai, berarti alhamdulillah gitu. Yang kadang tuh yang bikin kita pusing itu ya, kita tuh melihatnya ini kayaknya sudah sesuai nih. Nah, ini sudah sesuai nih. Padahal belum tentu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus belajar mengkaji tadi ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnahnya itu adalah As-Sunnahnya Rasulullah SAW. Itu penjabaran secara rinci dari Al-Qur'an. Maka kita harus belajar juga nih. Ya harus sebagai seorang muslim kita harus mengkaji As-Sunnah juga seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, Tat, ini apa nih? Nah, ini yang keempat menarik ya, karena keempat itu hijrah itu kan sebenarnya mudah ya. Yang susahnya itu istiqomah sebenarnya. Kenapa hijrah itu mudah ya? Kita dalam mungkin momen tertentu, misalnya tahun baru hijrah itu kan banyak orang yang dirinya itu tadinya buruk menjadi baik itu kadang-kadang bisa bareng-bareng gitu. Dalam waktu singkat bisa berubah. Tapi kadang-kadang karena kita tidak istiqomah, mungkin perubahan kita itu hanya sementara. Ya seperti musiman begitu. Yeah. Nah, makanya perlu ya istiqomahan ini dibentuk. Yang pertama yang mungkin ya perlu ada itu adalah teman, sehingga bisa dikatakan bahwa hijrah itu akan lebih mudah kalau bareng-bareng seperti itu kan. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan dari Ustaz Ali. Jadi ada 4 syarat nih, ada 4 tahapan. Yang pertama kita harus introspeksi diri, terus yang kedua tadi kita harus mengkaji Islam lebih lagi ya, Ustaz ya, mengkaji lagi, terus harus ada pedoman yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baru yang keempat istiqomah, dan biasanya istiqomah itu lebih enak kalau kita bareng-bareng. Nah, cuman ini kadang-kadang kita
mikirnya jangan kejauhan nih. Kadang-kadang ini teman-teman ini mau hijrah aja yang paling simpel aja nih. Misalnya nih teman-teman kayak mau sholat aja nih. Nah biasanya kan kalau yang yang di sekolah nih kan, yang sekolahnya full day itu biasanya kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat duha itu ada di sekolah. Dan tiba-tiba dia nggak sekolah nih. Nah itu untuk membuat kita itu semangat lagi gitu, sholat lagi gitu, lebih tekun lagi sholat itu gimana caranya? Iya. Jadi itu ya, jadi memang yang juga menarik. Tadi sebenarnya di poin keempat tadi itu kan hijrah itu mudah, yang susah itu kan istiqomah. Yang kedua adalah memulainya itu juga perlu usaha keras ya gitu ya. Kalau ada kawan biasanya kita lebih semangat, kalau nggak ada itu lebih loyo seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bahwa hijrah kita ini bukan karena dorongan naluriah, karena ikut-ikut orang lagi musimnya hijrah. Artis aja kan sekarang pada hijrah nih. Ya, betul. Karena hijrah, jadi kita kepingin hijrah. Oke lah, boleh itu sebagai pemantik awal. Yang kedua itu ya hijrah itu telah diperoleh dari pemahaman tadi, pemahaman yang benar terkait dengan siapa kita, apa hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan akan kemana nanti ketika kita sudah meninggal. Nah, pemahaman terkait dengan akidah ini akan membawa kita, motivasi kita itu akan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pemahaman yang benar ini adalah membuat kita lebih semangat ketika walaupun kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, tidak ada siapapun yang di samping kita, itu akan lebih memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berbuat baik seperti itu. Jadi harus diperoleh dari pemahaman hijrah itu, bukan karena dorongan musim gitu ya, musim hijrah gitu kan. Jadi memang niatnya itu harus kuat dulu gitu, pemahamannya harus kuat sehingga nanti ketika kita benar-benar mau berubah itu akan awet, ibaratnya istiqomahnya di situ. Nah, biasanya gini Tat, kadang-kadang itu kita itu sudah mau berusaha hijrah nih. Ini biasanya kan kalau anak-anak muda zaman sekarang itu yang paling susah itu hijrah untuk main ML nih. Misalnya tuh mabar, Free Fire tuh. Kalau udah lagi mabar itu kayak ada sholat nih, mau sholat terus mau ninggalin teman-teman itu pasti diocehin tuh. Nah kadang-kadang itu yang buat itu banyak orang yang kadang-kadang ketika kita mau hijrah itu pasti banyak yang mencibir. Itu gimana Tat? Untuk menguatkan diri kita itu. Ya, jadi emang seperti itu ya. Begini, orang buruk pasti ada yang nggak suka, benar nggak? Tuh benar kan? Wah, anak ini sih nakal amat, ini sih maksiat terus, pasti ada yang nggak suka. Begitu juga orang berbuat baik pun nggak semuanya juga orang suka. Gitu. Artinya apa? Kondisi apapun sebenarnya ada orang yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Seperti itu. Maka yang perlu kita pahami, yang kita lakukan itu baik atau benar. Nah, ketika benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, maka orang mau ngomong apapun ya itu sebodoh aja begitu. Artinya kita cuek bebek lah begitu. Contohnya tadi seperti main mobil ML ya, Mobile Legends ya itu ya. Misalnya lagi asik main gitu kan, terus kita pamit, Afwan ya, sorry ya bro misalnya, gua sholat dulu, ini udah waktu udah masuk zuhur nih. Lalu dia omongin, kira-kira yang kita lakukan itu lebih baik atau buruk? Lebih baik. Tentu ada kawan kita yang komplain seperti itu, ya kita bilang aja, sorry bro, main memang asik, tapi gua nggak mau melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik lo ikut sholat juga sama gua. Nah begitu, artinya apa? Standarnya tadi kembali ke standar. Ketika Allah sudah ridho, orang mau ngomong apa saja, ya sudah. Karena itu salah ya kita cuekkan karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya juga bukan berarti kita tidak mendengar orang. Ketika yang kita lakukan itu salah, ya sudah kita terima kasih karena sudah diingatkan. Seperti itu kan ya. Nah terus yang kedua nih Kak, yang selanjutnya nih biasanya kalau kita mau hijrah itu kan tadi benar ya, jadi memang pasti banyak yang mencibir. Jadi tadi mau berbuat baik, berbuat buruk pasti ada sisi orang yang suka atau nggak suka. Nah masalahnya selanjutnya adalah nih Kak, ketika memang kita di lingkungan orang-orang buruk nih, kan ada juga yang hijrahnya itu benar-benar kan dari lingkungan orang-orang buruk. Nah kadang-kadang itu mereka itu kita ragu nih meninggalkan itu karena takut nanti nggak punya teman. Itu gimana Pak? Untuk meyakinkan diri. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan, anak itu kayaknya kalau misalnya mau hijrah nanti anak nggak punya teman lagi nih. Ya ini menarik ya. Sebelum saya jawab ini, saya ingin menggambarkan dulu Kak Arif, kenapa tahun baru Islam itu disebut dengan Hijriah gitu. Penamaan itu kan bukan semata-mata muncul begitu saja. Kalau bahasa Jawanya itu mak bedunduk begitu saja gitu. Ujuk-ujuk gitu kan. Nah, itu nggak begitu. Artinya dulu umat Islam itu tidak punya kalender penanggalan Islam. Nah, ini baru ada kan ketika masa Umar bin Khattab ya.
kekhawatiran Khalifah Umar bin Khattab ini membuat dia harus merumuskan penanggalan kalender Islam. Maka diambillah momen Hijriah. Kenapa Hijriah yang diambil? Itu kan filosofi ya. Filosofinya adalah bahwasanya Hijriah itu adalah momen Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin itu yang awalnya tidak bisa melakukan aktivitas ya, menerapkan Islam secara kafah. Ketika hijrah ke Madinah, Yatsrib pada waktu itu bisa lalu melaksanakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi total begitu. Prinsipnya bisa menjalankan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya kaitannya? Nah, ketika kita ingin hijrah sementara kita itu tinggal di lingkungan yang enggak mendukung kita, nah artinya kita prinsipnya apa tadi? Oh, ini kan momen hijriah, berarti ya kita harus bisa mengkondisikan diri kita tuh total hijrah. Ya kalau memang harus dirasa harus pindah tempat, karena faktor lingkungan tuh juga besar ya. Nah itu. Atau kalau perlu memang kita pindah tempat, kita yakin bakal terbawa arus di situ, memang lebih baik ya kita hijrah karena bumi Allah itu kan luas. Gitu. Tapi kalau kita justru bisa menjadi orang yang merubah kondisi lingkungan yang tadinya rusak justru menjadi baik, maka lebih baik kita bertahan di situ. Nah tinggal kita mengukur nih kemampuan kita. Nah, kalau memang kuat tinggal, kalau enggak ya sudah cari tempat lingkungan yang baru sebagaimana Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu begitu lah. Oh berarti kalau misalnya ini teman-teman yang mau hijrah, teman-teman yang belum mendukung, kalau misalnya memang nggak kuat, boleh mundur dulu ke teman-teman. Bukan mundur ya, pindah tempat. Maksudnya mundur lah, kan pindah tempat. Sini. Pindah tempat dulu. Misalnya untuk meyakinkan diri. Nah kalau bisa memang kalau hijrah yang paling baik adalah kita bisa ngajak teman-teman kita untuk hijrah. Iya, kenapa? Karena surga tuh luas gitu ya. Artinya nggak bisa buat berdiri sendiri juga kan. Kalau kita surga sendirian, bingung juga nanti mau mabar kan. Mau ML di sana nggak bisa gitu kan. Enak kan kalau kita ada kawan-kawan kita yang di dunia gitu ya. Oh ini kan kawan kita dulu, yang dulu kita ketika sama-sama jahiliyah lalu kita ajak bareng-bareng sama-sama hijrah, kita ketemu lagi di surga. Jadi bisa main bareng lagi di surga tuh, seperti itu. Nah mungkin ini nih buat motivasi juga. Sebenarnya ini ada nggak sih pahala yang luar biasa nggak sih kalau misalnya kita itu bisa buat teman kita itu hijrah bareng dengan kita misalnya? Nah ini tentu ya, ini luar biasa nih pertanyaannya. Jadi Rasulullah pernah nyampaikan barang siapa menunjukkan hidayah kepada seseorang itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Wah, jadi artinya ketika kita itu mendapatkan hidayah, kita berubah menjadi lebih baik, maka sebagai seorang muslim kewajiban kita selanjutnya adalah juga mengajak orang lain yang belum mendapatkan kebaikan sebagaimana kita mengajak untuk supaya dia menjadi lebih baik. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir gitu ya, seperti multi level marketing gitu lah. Nah, artinya kita misalnya belum bisa sholat nih, kita sholat, lalu kawan kita belum bisa sholat nih, lalu kita nasihati dia untuk sholat, aduh gua nggak bisa sholat, udah gua ajarin. Nah artinya ketika kita ajarin dia, lalu dia bisa sholat, dia sholat dapat pahala, kita pun dapat pahala dari dia sholat. Dan lebih hebatnya kalau dia ngajarin ke orang lain terus, ya, artinya kita meninggal, orang-orang yang kita ajarin ini masih hidup, pahalanya akan terus mengalir. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu ya, walaupun sekarang mereka sudah tidak ada lagi di dunia, tapi mereka akan senantiasa mendapatkan pahala. Dari siapa? Dari kita. Kenapa? Karena Islam yang diajarkan kepada kita. Seperti itu. Nah itu berarti kalau perubahannya kalau baik nih, kalau perubahannya buruk nih, kita ngajarin orang keburukan. Nah itu yang apesnya. Apesnya gimana? Nah, tapi gini ya, simpelnya kalau ada kisah ya, kalau contoh misalnya gini, ketika azan zuhur datang, ini saya pernah berilustrasi seperti itu. Tiba-tiba Allahu Akbar, kita berangkat ke masjid. Ternyata kita lewat gardu. Nah di gardu itu ada kawan-kawan kita nongkrong, dipanggilnya kita. Misalnya Karib sini, apa bro? Mau kemana? Mau sholat? Udah nongkrong sini bentar. Kita tertarik gitu. Ini ngapain? Kita main gaplay sebentar. Waduh, ketika kesebut nih main kecil kan? Apa? Waduh, gua nggak bisa bro. Kata Karib kan, udah gua ajarin. Nah, diajarin lagi sama kawan dia, sama kawan kita. Ternyata dari diajarin kita tidak bisa jadi bisa. Awalnya iseng buat main, tapi siapa yang menjamin di kemudian hari untuk main judi? Artinya apa? Dosa yang diajarkan, permainan yang diajarkan kepada kita, ketika kita main bermaksiat pada Allah, kita juga kebagian dosa. Dan bahayanya lagi, yang sudah diajarkan itu diajarkan lagi kepada orang lain. Nah makanya kita ninggal, orang lain masih hidup tapi maksiat, gara-gara kita, ya kita kebagian dosa. Jadi apesnya seperti itu. Maka tinggal pilih aja sebenarnya, mau jadi orang yang membawa kebaikan atau keburukan.
Oke, jadi sahabat The Race, jadi tadi kajian kita tadi itu, jadi kalau mau hijrah itu tadi luar biasa pahalanya. Pertama hijrah untuk diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, apalagi bisa ngajak teman-teman untuk hijrah bareng dengan kita karena pahalanya luar biasa. Tapi kalau misalnya tadi ngajarin orang hijrah dalam keburukan, apesnya juga luar biasa. Seperti itu ya. Oke, jadi dengan kajian tadi untuk teman-teman sahabat The Race jangan ragu untuk ya itu tadi subscribe, terus like, komen, apalagi nyebarin kajian kita ini ya Ustadz ya, karena pahalanya luar biasa. Nah ini Ustadz untuk nasihat nih teman-teman untuk yang terakhir nih, kira-kira apa nih? Iya baik, ini kata-kata terakhir ya. Enggak juga. Kata-kata terakhir yang Biar memotivasi mereka untuk segera hijrah nih. Jadi, Apa nih? jadi begini, ada sebuah ayat yang sangat menarik ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok umat di antara kamu yang menyuruh kepada al khair dan mencegah kepada munkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Kita sudah hijrah. Kita tidak boleh berdiam diri. Ayat tadi menjelaskan bahwa kita tuh harus senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah munkar. Kebaikan tidak boleh berhenti kepada diri kita sendiri. Artinya kalau kita ingin membawa kebaikan kepada orang lain, ini harus kita laksanakan. Maka untuk teman-teman Rise Generation ya, mari setelah kita berubah menjadi lebih baik, kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa di surga bareng-bareng. Hijrahnya bareng-bareng, masuk surganya bareng-bareng. Mungkin itu Karim. Oke, itu aja untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang hijrah. Jadi jangan pernah lupa untuk terus tetap istiqomah. Mulai dari sekarang kita hijrah. Kalau nggak hari ini kapan lagi? Kalau bukan antum siapa lagi? Dan tetap terus saksikan kita di podcast bareng Race Generation. Generasi taat, generasi pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.